Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang review dari materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya di mata kuliah manajemen keuangan. Soal yang pertama, PT ABC memiliki EBT atau Earning Before Tax sebesar 100 juta rupiah dan pajak sebesar 10%. Perusahaan memutuskan untuk menyetorkan 50% laba bersih menjadi laba ditahan dan sisanya sebagai dividen. Saham yang beredar sebanyak 2 juta lembar saham dengan harga saham Rp2.000 per lembar. Hitunglah nilai earning per share, dividen per share, dan dividen payout ratio. Yang harus kita lihat, yang pertama adalah perusahaan memiliki EBT, Earning Before Tax ya. Jadi earning pendapatan yang belum dikurangi oleh pajak. Pajaknya sudah diketahui 10%. Jadi agar EBT menjadi laba bersih setelah pajak, kita harus mengurangi EBT tersebut dengan pajak. EBT sama dengan 100 juta rupiah. Agar menjadi laba bersih atau earning after tax, harus dikurangi dulu oleh tax atau pajak. Ya, T-nya itu tax, jadi harus hilang dulu si tax-nya, yaitu 10%. 10% dari EBT, yaitu 10 juta rupiah. Dikurangi 90 juta, maka laba bersih adalah sebesar 90 juta rupiah. Karena kita sudah mendapatkan EAT, maka kita bisa menghitung earning per share, dividen per share, dan dividen payout ratio. Selanjutnya, kita akan menghitung EPS. EPS atau earning per share itu adalah earning after tax dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Laba bersihnya 90 juta dan dan jumlah saham yang beredar adalah saham yang beredar 2 juta lembar. 2 juta lembar. Dihitung isinya adalah 45. Maka nilai EPS adalah 45 rupiah. Kalau satuannya rupiah ya. Jadi earning per share-nya adalah 45 rupiah. Selanjutnya menghitung dividen per share. Kalau earning per share itu earning dibagi jumlah saham, kalau dividen per share itu dividen per jumlah saham. Tapi dividennya belum kita ketahui. Oleh karena itu, kita harus mencari dividennya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Di next slide. Dividen itu didapatkan dari laba bersih. Ya, laba bersih perusahaan itu tadi 90 juta. Namun, perusahaan memutuskan untuk menyetorkan sebagiannya atau 50% laba bersih tersebut yang 90 juta itu menjadi laba ditahan dan sisanya sebagai dividen. Berarti 50% laba bersih itu menjadi laba ditahan dan 50%-nya lagi menjadi dividen. Berarti ini EAT. EAT-nya itu 90 juta atau laba bersihnya 90 juta. 50%-nya itu untuk laba ditahan dan sisanya 50% untuk dividen. Berarti sekitar 45 juta, ini 45 juta.
Ya, kemudian kita bisa menghitung DPS. DPS, dividen, total dividen ya, dibagi jumlah saham yang beredar. Dividennya 45 juta, jumlah saham yang beredarnya tadi 2 juta. Sama dengan 22,5. Maka dividen per share perusahaan adalah sebesar 22,5 rupiah. Setelah mendapatkan earning per share, kemudian dividen per share, kita akan menghitung dividen payout. Untuk dividen payout ratio sebenarnya ada beberapa rumus, cuman saya akan menggunakan rumus DPS per EPS. DPS-nya tadi 22,5 dan EPS-nya 45. 22,5 dibagi 45, 0,5. Maka dividen payout ratio-nya adalah sebesar 0,5. Setelah ditemukan DPR-nya 0,5, artinya jadi dividen payout ratio adalah sebesar 0,5. Nah, dividen payout ratio ini kan itu kita bisa mengetahui berapa persen dividen yang dibagikan dari total laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Ini kalau dipersenkan 50% ya. Jadi 50% dari earning laba bersih itu 50%-nya sebagai dividen. Dan sudah terbukti ya di soal juga memang betul dividen itu 50%-nya dari laba bersih. Selanjutnya soal nomor 2, rata-rata periode terikatnya modal. Ini tentang manajemen modal kerja. Diketahui ya rata-rata periode terikatnya modal itu 20 hari. Kemudian rata-rata pengeluaran kas. Kalau ini setiap bulan ya. Totalnya 9.500.000. Diketahui pula jumlah kas minimal adalah 3 juta rupiah dengan asumsi 1 bulan 30 hari. Hitunglah kebutuhan modal kerja. Tadi diketahui periode terikatnya 20 hari, rata-rata pengeluaran kas per bulan 9,5 juta. Kita tulis dulu ya. Diketahui periode terikatnya modal 20 hari dan rata-rata kas, pengeluaran kas ya, rata-rata maaf salah soal ya, 9 juta seharusnya. Sebentar saya cek dulu. Maaf ya, ada sedikit typo. Jadi ini totalnya adalah 9 juta. Jadi rata-rata pengeluaran kas per bulan itu 9 juta rupiah. Kemudian jumlah kas minimal itu 3 juta. Oke. Nah, untuk mengetahui jumlah kebutuhan modal kerja, kita harus memiliki data mengenai pengeluaran kas per hari. Tetapi di sini rata-rata pengeluaran kasnya per bulan. Dengan asumsi 1 bulan 30 hari, maka kita bisa menghitung pengeluaran kas per hari.
yaitu dengan membagi pengeluaran kas per bulan dibagi 30 hari, sama dengan 3 juta rupiah. Jadi, tolong diperhatikan nanti pengeluaran kasnya ini sudah satu satuan atau belum. Kalau ini semuanya satu satuan ya, per bulan tapi hitungannya. Kita membutuhkannya per hari. Jadi yang per bulan ini harus dibagi 30 dulu. Boleh 5 juta bagi 30, 3 juta bagi 30 juga gitu boleh. Mau langsung ke total juga boleh. Tetapi ya kalau saya langsung ke total saja ya. Langsung dibagi 30 hari. Jadi kita mendapatkan pengeluaran kas per hari sebesar 3 juta rupiah. Mohon maaf ya, 300 maksud saya. Jadi kita mendapatkan pengeluaran kas per hari sebesar 300.000. Nah, untuk menghitung kebutuhan modal kerja, rumusnya adalah periode terikatnya modal dikali pengeluaran kas per hari ditambah kas minimal. Periode terikatnya modal tadi 20 hari, kemudian tadi pengeluaran kas per harinya 300.000, ditambah minimum kas 3 juta rupiah. 20 dikali 300.000, 6 juta, ditambah 3 juta. Sama dengan 9 juta rupiah. Maka total kebutuhan modal kerja adalah sebesar 9 juta rupiah. Soal nomor 3, ini seperti forecasting dengan regresi. Jadi kita akan menghitung B-nya, A-nya, lalu mencari nilai X-nya dan dihitung nilai Y-nya. Ya, kebetulan yang ditanyakan ini adalah persediaan, dana persediaan tahun 2018 ya yang ditanyakannya. Jadi bukan yang penjualan. Jadi mungkin kita hanya cukup mencari yang persediaan saja untuk 2018. Untuk caranya itu sama ya seperti yang sudah dijelaskan. Soalnya juga ini tidak berubah seperti yang minggu kemarin. Saya hanya menambahkan tahun. Kalau di minggu kemarin kita bahasnya mencari yang tahun 2017, ya sekarang kita mencari yang tahun 2018. Yang ini mungkin akan saya delete. Saya akan menyiapkan dulu tabelnya.
Maaf, tadi kayaknya saya ngerekam nggak ada suaranya ya. Oke, intinya adalah kita menghitung nilai B. Menghitung nilai B, ditemukan angkanya 0,13 dengan rumus ini, kemudian kita mencari A. Sigma Y per N dikurangi B dikali sigma X per N. Sigma Y-nya yang ini dibagi N8 dikurangi B, B-nya yang ini. Ya, yang 0,13 sigma X-nya yang 28 dibagi N8. Maka kita mendapatkan nilai A 0,3 dan B-nya 0,13. A dan B ini kita masukkan ke persamaan regresi. Y sama dengan A tambah BX. A-nya tadi 0,3, B-nya 0,13, tinggal X-nya. Nah, X-nya adalah kita kan mencari yang di pertanyaan 2018 ya. 2018. Berarti X-nya adalah sesudah 2017. Sesudah 2017. Oh, maaf ya, bukan 9, sorry, tapi 8. Lihat, X-nya untuk 2017 itu adalah 7. Maka, untuk 2018, X-nya adalah 8. Karena X-nya ini berurutan. Ya, metodenya yang berurutan. Jadi, yang 2018 itu adalah 8, maaf ya. Nah, ini kita bisa hitung. Hasilnya 1,34. Satuannya miliar ya. Ya. Berarti untuk jumlah persediaan tahun 2018 adalah sebesar 1,34 miliar. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya tentang manajemen kas, yaitu kita belajar tentang Baumol ya dan Miller. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini adalah metode Baumol. Nanti di soal ada keterangan gini, apakah dengan menggunakan rumus Baumol atau dengan Miller. Tapi ciri-cirinya ya kalau misalnya yang Miller itu pasti biasanya ada keterangan varians, kemudian ada keterangan batas atas, batas bawah. Kalau tidak ada itu berarti otomatis Baumol. Nah, ini juga kita lihat ya, tidak ada keterangan seperti itu. Berarti artinya yang soal nomor 4 ini adalah harus digunakan metode Baumol. Diketahui kebutuhan kas perusahaan selama 1 tahun adalah $40.000 dengan tingkat bunga 20% per tahun dan biaya transaksi adalah $1.000. Hitunglah kas optimal, saldo kas rata-rata, dan frekuensi transfer. Saya perlebar untuk melihat soal. Oke, diketahui kebutuhan kas itu T ya. Kebutuhan kas per periodenya itu disebut T. 40.000, kemudian biaya transaksi adalah B 1.000 dan bunga I 0,2. C sama dengan 2 BT per I. Ini rumus Baumol ya, 2 BT per I. 2 B-nya 1.000, T-nya masukkan 40.000. Dibagi I-nya 0,2. Kebetulan memang ini bunganya sudah per tahun ya. Dan ini juga kebutuhan kasnya per tahun. Jadi mereka sama-sama satuannya per tahun. Jadi tidak ada yang berbeda. Sehingga bisa langsung dihitung. Nah, ini dihitung, kemudian diakarkan. Hasilnya adalah 20.000. Akan dihitung lagi ya.
Rumus ini sama seperti rumus EOKI. Saya pernah membahas ya untuk yang EOKI. Tapi kalau prinsip di manajemen kas mungkin hanya berbeda dari segi notasi soalnya, notasi rumusnya, ya soalnya pasti berbeda. Karena kalau di EOKI kan berbicara tentang jumlah unit produk biasanya. Kalau di sini jumlah unit rupiah. Jumlah rupiah atau jumlah mata uang yang diperlukan sebagai kas optimal. Begitu. Setelah itu kita akan menghitung saldo kas rata-rata. Untuk Baumol itu cukup dibagi 2 saja. 20.000 dibagi 2, 10.000. Kemudian transfer ya, frekuensi pengisian ulang. Atau frekuensi transfer kas boleh, yaitu frekuensinya total kebutuhan kasnya per tahun 40.000 dibagi saldo kas optimal 20.000. Berarti 2 kali. Jadi selama setahun ada 2 kali frekuensi transfer kas. Selanjutnya, soal yang terakhir, ini adalah menggunakan metode Miller-NOR ya. Diketahui biaya transaksi 500.000 dan bunga 15% per tahun dengan varian harian 1.000. Berapakah kas optimal yang diperlukan apabila titik batas bawah 0? Nih perhatikan ya, kalau ada kata varians, ada kata penyimpangan atau varians, kemudian ada kata titik batas, nah itu pasti Miller. Kita bisa langsung menjawabnya. Mungkin saya akan menggeser sedikit dulu sebentar. Oke. Diketahui F fixed cost ya, biaya transaksi fixed cost 500.000, kemudian I bunga 15% atau 0,15, varians itu 1.000. Kemudian karena bunganya ini per tahun, sementara kita butuh harian. Sehingga yang I-nya ini akan kita bagi dulu dengan asumsi 1 tahun 360 hari. 0,00417. Setelah itu, kita bisa menghitung kas optimal. Akar 3, jangan lupa ya, akar 3, bukan akar biasa, F varians kuadrat per 4K. Oke, di sini K ya, ini adalah K. Akar 3 dikali F, 500.000, kemudian variansnya 1.000 kuadrat, per 4 dikali K, yang itu yang tadi sudah dibagi dengan 360. Oke, ini dihitung, saya sudah menghitungnya, isinya adalah 96,523. Oh, 96.000, maaf, 96.000 ya. Berarti kas optimal dengan metode Miller-NOR itu adalah 96.523 rupiah. Sampai di sini untuk pembahasan review materi manajemen keuangan. Mudah-mudahan soal ini juga akan membantu kalian untuk memberikan gambaran mengenai ujian akhir semester yang akan dilakukan. Jika ada pertanyaan mengenai materi, silahkan sampaikan di Google Classroom dan bertanya di sana. Di bawah kolom yang saya sudah siapkan, di bawah soal review soal ini gitu. Jadi kalian tinggal komen aja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.